Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan 25 dosa syirik. Memasuki dosa syirik yang ketiga adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dosa syirik? Karena dalam syariat nazar itu adalah ibadah. Dan ibadah milik khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terkandung di dalam La ilaha illallah, yang artinya La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Maka semua amal ibadah hanya boleh dipersembahkan untuk Allah semata. Bahkan harus disertai dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Sebagaimana Allah tegaskan juga, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah. Semua selain Dia kecil, lemah, dan tidak berdaya. Semua selain Dia membutuhkannya. Maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Siapapun selain Dia tidak layak untuk disembah. Oleh karena itu semua amal ibadah hanya boleh kita tujukan untuk Allah semata. Dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah. Maka barang siapa yang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, itu adalah syirik besar. Dan apa saja kategori ibadah, itu sudah ditentukan oleh syariat. Maka salah satu ibadah yang hanya boleh kita berikan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, adalah bernazar. Apa dalilnya? Nazar itu adalah ibadah. Sangat banyak diantaranya dalam surat Al-Insan ayat ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar. Ini ayat berbicara tentang orang-orang yang menunaikan nazar dalam konteks pujian. Maka Allah memuji perbuatan mereka menunaikan nazar, menunjukkan bahwa nazar itu adalah ibadah. Karena Allah puji orang yang menunaikannya. Begitu pula Allah memerintahkan untuk menunaikan nazar dalam surat Al-Hajj ayat ke-29.
wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan juga Allah sebutkan nazar bersama dengan sedekah dalam surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Sedekah apapun yang kamu berikan atau nazar apapun yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya artinya kalau begitu Allah akan memberikan balasan yang baik kepadanya. Maka sebagaimana sedekah itu ibadah dan nazar disebutkan bersama dengan sedekah, berarti nazar itu juga ibadah. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwa nazar itu adalah ibadah yang tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya untuk Allah semata. Adapun dalam As-Sunnah, diantaranya dalam riwayat Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa bernazar untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia tunaikan nazarnya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia menunaikan nazarnya. Maka dalam hadis ini, Nabi SAW memerintahkan orang yang bernazar untuk melakukan amal ketaatan agar dia menunaikan nazarnya, menunjukkan bahwa nazar itu adalah ibadah. Maka tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah semata. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah dalam kitab beliau Qa'idatun Jalilah mengatakan, ittafaqal ulama ala annahu la yajuzu li ahadin an yanzira li ghairillah. Ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa tidak boleh bagi seorang pun untuk bernazar kepada selain Allah. La li nabiyyin wa la li ghairi nabiyyin. Tidak kepada seorang nabi, tidak pula kepada selain nabi. Seperti kepada para wali maupun orang-orang soleh. Wa anna hadha nadhru syirkin la yufa bihi. Dan bahwasannya nazar yang ditujukan kepada selain Allah itu, kata beliau rahimahullah, adalah nazar syirik yang tidak boleh ditunaikan. Jadi beliau rahimahullah menukil kesepakatan ulama bahwa bernazar untuk selain Allah adalah syirik. Bernazar ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah yang satu saja. Lalu jemaah sekalian, apa makna nazar? Secara bahasa, nazar itu adalah al-ijab wal-ilzam. Mewajibkan dan mengharuskan. Sedangkan secara syariat, di antara definisi nazar yang terbaik dan mudah dipahami serta mencakup seluruh maknanya, dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin hafizahullah dalam syarah Thalathatul Usul. Kata beliau, nazar itu maknanya adalah ilzamul abdi nafsahu lillahi naflan muayyanan ghaira muallaqin. Seorang hamba yang mengharuskan dirinya untuk Allah, dia akan melakukan amalan sunnah yang ditetapkan tanpa
digantungkan pada suatu hajat. Saya ulangi, nazar itu maknanya adalah ilzamul abdi nafsahu. Seorang hamba yang mengharuskan dirinya untuk Allah naflan muayyanan. Dia akan melakukan amalan sunnah yang ditentukan. Ghaira mu'allaqin, tanpa menggantung kepada suatu hajat. Dari definisi ini, maka kita bisa memetik 3 kategori nazar. Yang pertama, seorang hamba mewajibkan dirinya untuk Allah akan melakukan amalan sunnah. Berarti bukan amalan yang wajib, bukan pula amalan yang mubah. Yang wajib itu seperti sholat 5 waktu. Itu nggak perlu dinazarkan. Karena itu sudah hukumnya wajib. Begitu pula yang sifatnya mubah, itu jangan dinazarkan. Atau bahkan perbuatan yang sia-sia, itu jangan dinazarkan. Seperti ada orang bernazar, dia mau jalan mundur dari Bogor ke Jakarta misalkan. Itu nazar yang sia-sia dan perbuatan yang tidak bermanfaat dan mungkin membahayakan. Maka ini yang pertama. Yang kedua, harus muayyan, ditentukan ibadahnya. Amalannya ditentukan. Contoh, sholat sunnah, atau puasa sunnah, atau sedekah. Jadi nggak boleh dia mengatakan, saya bernazar untuk Allah akan melakukan suatu ibadah. Tapi harus dia sebutkan apa ibadahnya. Apakah berpuasa, atau sholat, atau bersedekah. Kemudian yang ketiga, ghairu mu'allaq. Tidak menggantung pada suatu hajat. Tapi justru kebanyakan orang bernazar karena ada suatu hajat. Padahal nazar yang disyariatkan tidak boleh menggantung pada suatu hajat. Seperti dia mengatakan, saya bernazar untuk Allah akan bersedekah 1 juta kalau saya sembuh dari sakit, atau saya diterima bekerja, atau saya lulus sekolah. Maka nazar seperti ini justru terlarang. Tapi kebanyakan orang bernazar justru karena punya hajat. Padahal nazar seperti ini dilarang oleh syariat. Sebagaimana dalam banyak hadis, di antaranya dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tanziru." Jangan bernazar, maksudnya karena suatu hajat. Fa inna an-nadra la yughni minal qadri syai'an. Karena nazar seperti itu tidak akan merubah takdir sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar seperti itu hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil. Jadi dia bernazar mau bersedekah kalau Allah sudah tunaikan dulu hajatnya. Itu kan bakhil namanya. Maka nazar seperti ini kata para ulama minimalnya adalah makruh dan bisa jadi haram. Kapan menjadi haram? Kalau dia memiliki suatu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia berprasangka Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menunaikan harapannya atau doanya kecuali dia harus menjanjikan dulu sesuatu sebagai balasannya. Maka ini suatu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu.
Begitu pula Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi, nazar seperti ini hukum asalnya makruh dan bisa menjadi haram kalau mengandung prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, terkait dengan adanya suatu hajat, maka nazar itu terbagi menjadi dua. Diistilahkan para ulama dengan nazar mutlak dan nazar muallaq. Nazar mutlak dan nazar muallaq. Nazar mutlak itu artinya dia hanya bernazar saja tanpa ada suatu hajat yang bersifat duniawi, yang harus Allah tunaikan dulu baru dia tunaikan nazarnya. Ini namanya nazar mutlak. Dia bernazar bukan karena suatu hajat. Misalkan dia mengatakan, saya bernazar untuk Allah, kalau sudah punya uang, saya akan bersedekah 1 juta, misalkan. Tanpa ada suatu hajat. Tanpa harus kalau diterima kerja dulu, atau sembuh dari sakit terlebih dahulu. Tidak. Kapan saja dia punya uang, langsung dia sedekahkan. Maka ini disebut nazar mutlak. Ini yang dianjurkan di dalam syariat. Yang kedua, nazar muallaq. Nazar karena ada suatu hajat. Inilah yang makruh, bahkan bisa menjadi haram kalau didasari oleh prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang seharusnya kita beramal solehlah agar Allah menolong kita, agar Allah memudahkan urusan-urusan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, apapun masalahnya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Jadi, lakukan dulu amal ketaatan, baru Allah beri kemudahan. Itu pun kemudahan dalam hidup atau balasan yang bersifat duniawi tidak boleh dijadikan tujuan utama. Insya Allah ada babnya tersendiri. Syirik dalam niat, termasuk syirik dalam niat adalah menjadikan tujuan duniawi sebagai tujuan utama. Itu tidak boleh, itu termasuk syirik. Tujuan utama untuk mendapatkan balasan di akhirat. Itu yang seharusnya menjadi niat kita dalam setiap ibadah. Namun diizinkan oleh syariat apabila tujuan utama kita untuk mendapatkan balasan di akhirat, lalu kita sertakan agar Allah juga membalas kita di kehidupan dunia. Seperti rezeki dilapangkan, urusan-urusan dipermudah. Ini dibolehkan asal bukan menjadi tujuan utama. Begitu pula sabda Nabi SAW, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi jangan dibalik. Dia nggak mau bersedekah sampai Allah sembuhkan dulu. Seharusnya jadikan sedekah itu sebagai obat. Andai belum sembuh pun, dia sudah dapat pahala. Dan tujuan utama adalah untuk dapat balasan di akhirat. Seharusnya seperti itu. Kita berbuat baik terlebih dahulu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Dan harapkan kebaikan itu pahala di akhirat. Itu tujuan utamanya.
Kemudian jemaah sekalian, bernazar ini ada konsekuensi. Kalau seseorang sudah terlanjur bernazar, baik nazar mutlak maupun nazar muallaq, wajib dia tunaikan. Jadi, dari dua bentuk nazar ini, meskipun nazar yang kedua, hukum asalnya makruh, bahkan bisa menjadi haram, kalau didasari oleh prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jika seseorang sudah terlanjur bernazar, wajib dia tunaikan. Wajib dia tunaikan. Jadi, kedua bentuk nazar ini konsekuensinya sama. Baik nazar muallaq maupun nazar mutlak, kalau sudah terlanjur bernazar, wajib ditunaikan. Pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang tidak mampu menunaikan nazar? Dia terlanjur bernazar, tapi ternyata dia merasa berat untuk menunaikannya. Seperti mungkin dia bernazar mau puasa sebulan, baru 3 hari sudah nggak kuat. Maka, apa konsekuensinya? Tergantung nazarnya. Maka, terkait dengan konsekuensi, nazar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, nazar untuk melakukan amal ketaatan. Sama saja, nazar mutlak ataupun nazar muallaq. Maka, wajib untuk ditunaikan. Namun jika seseorang tidak mampu menunaikannya, maka dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafaratun nadri kafaratu al-yamin." Kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Orang yang bersumpah dan dia tidak sanggup menunaikan sumpahnya, wajib dia membayar kafarah. Atau orang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, tapi dia melihat ada sesuatu yang lain lebih afdal, maka tidak mengapa dia lakukan yang lebih afdal, tapi dia harus membayar sumpah. Contoh, ada seseorang yang marah sama istrinya, lalu dia mengatakan, demi Allah, besok saya ceraikan kamu. Tapi setelah dia pikir-pikir, kalau dicerai, mudaratnya lebih besar. Maka hendaklah dia batalkan. Tapi karena dia sudah terlanjur bersumpah untuk mengagungkan Allah, karena dia sudah menggunakan nama Allah dalam sumpahnya, dia harus membayar kafarah. Begitu pula dalam nazar. Ini semuanya untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa nazarnya? Nazar sumpah. Begitu pula nazar apa kafarahnya? Kafarah sumpah. Begitu pula kafarah nazar, Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. Ada 3 pilihan. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan pertengahan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Artinya, tidak harus makanan yang paling mahal, tapi tidak boleh juga yang paling murah. Minimalnya pertengahan. Tapi kalau kita mau kasih yang mahal, tentu lebih baik lagi. Kalau lebih, maka itu bernilai sedekah. Ini pilihan yang pertama. Kafarah sumpah dan kafarah nazar. Memberi makan kepada 10 orang miskin. Berapa takarannya? Takarannya adalah
setengah sok. Setengah sok bahan makanan pokok. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Setengah sok itu kurang lebih 1,5 kilogram. Makanan pokok di negeri kita adalah beras. Tapi bisa juga dengan makanan jadi. Kalau makanan jadi, berarti satu porsi lengkap dengan lauknya untuk sekali makan sampai kenyang. Contoh, kita beli 10 bungkus nasi padang. Sudah lengkap dengan lauknya. Lalu kita berikan kepada 10 orang miskin. Harus 10 orang. Tidak boleh kurang dari 10. Berarti kita harus pastikan, harus cek dulu, ini orang betul-betul miskin tidak. Dan jumlahnya harus 10. Tidak boleh bagian 10 orang, lalu kita hanya kasih ke 5 orang, misalkan masing-masing dapat 2 bagian. Tidak boleh. Harus 10 orang. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Sebuah pakaian yang layak pakai kepada 10 orang miskin. Pilihan yang ketiga, au tahriru raqabah, atau kata Allah Subhanahu wa taala, membebaskan seorang budak, yaitu budak yang beriman. Jadi ini boleh kita memilih satu dari 3 pilihan. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Siapa yang tidak mendapatkan satu dari 3 pilihan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa sebanyak 3 hari. Lebih afdal dia lakukan secara berturut-turut. Ini puasa kafarah nazar atau kafarah sumpah. Baik, ini yang pertama. Orang yang melakukan nazar untuk melakukan amal ketaatan, tapi dia nggak sanggup melakukannya, maka dia harus membayar kafarah. Yang kedua, orang yang melakukan nazar untuk Allah, tapi nazar maksiat, yang mungkin awalnya dia belum tahu kalau itu maksiat. Seperti dia mengatakan, saya bernazar untuk Allah, jika kami lulus sekolah, saya akan mentraktir teman-teman saya di klub malam misalkan. Dia pikir itu amal baik, karena mentraktir orang. Tapi masalahnya di klub malam. Maka itu suatu kemaksiatan. Jadi, solusinya bagaimana? Kalau dia sudah terlanjur bernazar, tidak boleh dia tunaikan. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nadzara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia tunaikan nazarnya. Seperti juga ada seorang sahabat terlanjur bernazar untuk menyembelih seekor onta di tempat yang namanya Buwana. Maka Nabi SAW bertanya, hal kana fiha awthanun min awthani hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat tersebut pernah ada berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat mengatakan tidak. Beliau bertanya lagi, wa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat tersebut pernah ada perayaan mereka? Para sahabat mengatakan tidak. Barulah Nabi SAW bersabda, Aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena tidak boleh menunaikan nazar untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh pula menunaikan nazar yang tidak sanggup dilakukan oleh anak Adam. Jadi, andai di tempat tersebut pernah ada penyembelihan terhadap berhala, maka Nabi SAW melarang sahabat itu menunaikan
nazarnya di tempat tersebut. Karena tidak boleh kita menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Itu terlarang. Sehingga Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Namun ketika beliau mengetahui di tempat itu tidak pernah ada penyembelihan untuk selain Allah, maka beliau memerintahkan sahabat tersebut untuk menunaikan nazar. Adapun yang dimaksud tidak boleh menunaikan nazar pada apa yang tidak sanggup dilakukan oleh anak Adam. Contohnya, seseorang bernazar untuk terbang dari lantai 4 dengan 2 tangannya. Maka ini tidak sanggup dilakukan oleh anak Adam. Itu hanya bisa dilakukan oleh burung. Maka nazar seperti ini juga dilarang untuk ditunaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu tentu memudaratkan. Atau tidak mampu dilakukan oleh anak Adam secara syariat. Contoh, dia bernazar untuk bersedekah, tapi dari harta temannya. Ini tidak boleh. Harusnya yang dia sedekahkan adalah harta miliknya sendiri. Jadi, ini nazar maksiat. Maka tidak boleh ditunaikan. Tapi apakah dia harus membayar kafarah? Ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang dikuatkan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wajib membayar kafarah. Jadi meskipun nazarnya untuk bermaksiat kepada Allah, tapi nazar itu dia tujukan untuk mengagungkan Allah, yang dia tidak tahu bahwa itu adalah maksiat tadinya. Maka karena dia tujukan nazar itu kepada Allah, berarti dia harus tetap membayar kafarah. Jadi konsekuensinya sama dengan nazar sebelumnya. Tidak ditunaikan, maka harus membayar kafarah. Sama kafarahnya dengan nazar yang sebelumnya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang bernazar untuk selain Allah, maka konsekuensinya ada 3. Orang yang bernazar untuk selain Allah, konsekuensinya ada 3. Yang pertama, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Islamnya telah batal. Dia telah murtad keluar dari Islam. Karena perbuatannya adalah syirik besar. Dan syirik besar membatalkan amalan. Membatalkan keislaman. Dan membatalkan juga semua amal soleh. Maka konsekuensinya dia harus bertobat dan kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak boleh menunaikan nazar itu. Tidak boleh dia menunaikan nazar tersebut. Karena nazarnya tidak sah. Sehingga dia tidak boleh menunaikannya. Meskipun dia bernazar untuk melakukan amal ketaatan. Tapi ditujukan kepada selain Allah, tidak boleh dia tunaikan. Kemudian yang ketiga, apakah dia harus membayar kafarah? Jawabannya tidak harus. Jadi beda dengan nazar maksiat. Nazar untuk berbuat maksiat tetap harus membayar kafarah dan tidak boleh dia tunaikan nazarnya. Tapi nazar yang syirik, yang ditujukan kepada selain Allah, dia tidak boleh menunaikan nazarnya, tapi tidak ada kafarah baginya. Karena nazarnya tidak sah. Sehingga tidak perlu ada kafarah. Inilah 3 bentuk nazar terkait dengan konsekuensi. Lalu dengan apa nazar itu terlaksana? Dengan niat dan ucapan. Kalau cuma niat saja, maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang lebih kuat insya Allah,
belum menjadi nazar kalau baru niat. Harus disertai dengan ucapan. Namun, para ulama menjelaskan, tidak ada lafaz khusus untuk mengucapkan nazar. Jadi semua lafaz yang mengandung makna nazar itu dihukumi sebagai nazar apabila diniatkan untuk nazar. Jadi meskipun dia nggak berniat bernazar, meskipun lafaznya tidak mengandung makna nazar, tidak menyebut nazar, tapi mengandung maknanya dan dia niatkan untuk bernazar, maka itu dihukumi sebagai nazar. Contoh, dia tidak mengatakan nazar, tapi dia mengatakan, saya akan bersedekah besok untuk Allah. Saya niat bersedekah untuk Allah atau karena Allah besok hari kepada orang-orang miskin. Dia nggak sebut kata nazar, tapi dalam hatinya dia niat bernazar. Maka itu dihukumi sebagai nazar. Jadi dalam syariat tidak ada lafaz khusus untuk bernazar, maka boleh menggunakan semua bentuk lafaz yang mengandung makna nazar disertai niat bernazar. Walhamdulillah, inilah pembahasan tentang nazar. Kesimpulannya adalah nazar termasuk ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah semata. Mempersembahkannya kepada selain Allah seperti bernazar untuk seorang nabi atau bernazar untuk para wali ataupun untuk para malaikat, maka ini termasuk syirik besar yang membatalkan keislaman seseorang. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya